kasus kira-kira kebajikan yang sudah ada di Magelang di 3 selama ini bagaimana Ibu mengintegrasikan kasus yang merupakan dilema etika dan menunjukkan kebenaran? Integrasi tentunya bahwa kita harus ada konservasi, kemudian data yang ada kan itu baru nanti kita kelompokkan mana yang urgent yang harus segera ditangani, mana yang masih bisa disampaikan kan gitu ya. Mungkin itu cara identifikasinya sendiri. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan solusi terutama untuk kasus di mana ada dua partinya sama-sama benar atau sama-sama mengandung kandungan kebajikan? Cara pengambilan keputusannya tentunya ini harus didiskusikan ya dan yang jelas tentunya dengan stakeholder yang ada di sekolah. Yang Ibu lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus tersebut? Ya, prosedurnya yang dilakukan ya tentunya kan kita di sekolah kan ada SOP-nya ya. Tentunya kan nggak langsung di saya, tapi kan dari bawah. Ketika dari bawah seperti namanya kasus-kasus ini, ya tentunya di saya ya itu tadi kita kayak misalnya berkaitan dengan siswa itu ada kompetensi kasus seperti itu, kemudian kita cuma kan kompetensi kasusnya tergantung dari kasus anak itu. Kalau memang ini kan terbatas waktunya ya dari kelas, kemudian guru BK, kesiswaan dengan saya. Tapi kalau itu sudah menyangkut ini tentunya harus kena semua dewan. Yang keempat, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema itu? Ya yang paling efektif tentunya harus diskus ya, harus mengambil keputusan itu sendiri. Artinya harus ada masukan-masukan juga dari orang lain, ya harus kita pertimbangkan mungkin baik tidaknya kan itu ya, baru nanti kita mengambil keputusan. Kalau artinya ada kesepakatan juga secara bersama-sama dari tim manajemennya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema? Ya itu tadi biasanya berhubungan dengan hati nurani ya. Nah ini kalau diambil keputusan seperti ini, gimana di satu sisi kemanusiaan, satu sisi ada kepedulian kita juga, tapi satu sisi ini harus diambil tindakan kan karena sudah melanggar, misalnya kan kita tidak sesuai dengan aturan kan gitu ya. Maka itu sih yang paling ininya yang berat, terutama dengan rasa sisi kemanusiaan kita gitu ya. Apakah Ibu memiliki suatu tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki suatu jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal khusus enggak ya, nanti kan tergantung dari kasus itu tapi tentunya saya juga punya mana yang harus segera atau ketika ada memang kasus yang memang harus segera mungkin ya harus dilakukan kan ya, tindakan kan gitu. Tapi kalau misalnya ini ya kita lihat mana sih yang paling urgentnya dulu gitu ya. Jadwal sebulan sekali itu kan enggak juga gitu ya, kayak semacam kompetensi kasus kayak itu kan tergantung dari kasusnya itu sendiri ya. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus
bersama dengan dewan guru juga relasi keterlibatannya dengan guru, kemudian juga dengan atasan kita seperti pengawas, kasatlan, kemudian sudir kan gitu ya, termasuk didinaskan regulasi-regulasinya seperti apa yang dikeluarkan dari atasan kita. Dan kemudian kalau ada hal tertentu juga yang harus komunikasi, apakah yang saya ambil ini adalah keputusan ini apa namanya sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman yang selama Ibu ini mengambil keputusan bersama Ibu? Ya, pelajarannya yang terutama harus lebih sabar, kemudian harus apa ya, lebih memahami ya apa sih yang dialami apa namanya terkait dengan kasus itu kan biasanya kan kalau misalnya dengan anak, bagaimana latar belakangnya dan lain sebagainya, kan itu banyak sekali sih pelajaran yang harus. Kemudian ini keputusan itu yang apa namanya yang harus tepat itu yang harus kehati-hatian juga kan gitu ya, tetapi apa namanya cermat kan gitu ya, itu juga banyak sih pelajarannya gitu. Mengambil win-win solution ini kan gitu ya, artinya sama-sama, apalagi kalau di politika benar-benar itu kan dua-duanya benar, tapi kan harus kita ambil keputusan itu memang agak ini juga gitu ya, ya sulit tapi harus kan gitu ya. Mungkin itu. Terima kasih Bu atas wawancaranya dan waktunya. Terima kasih, semoga sukses. Pak Sri, kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pak Sri, saya mengganggu waktunya. Saya ingin mewawancara Pak Sri seputar dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan yang ada di modul 3.1 CGP. Nah, pertanyaan pertama ya Pak Sri, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, biasanya sih sesuai dengan skala prioritas. Kan kadang ada dilema, contoh kasus yang paling gampang itu sekolah itu kan keputusan kenaikan kelas, naik kelas atau tidak, lulus atau tidak. Itu ada banyak pertimbangan, tidak hanya karena nilainya kurang, tidak hanya karena mungkin tidak memenuhi standar ketuntasan, tapi banyak hal yang perlu dipertimbangkan sehingga manfaat dan mudaratnya itu lebih besar mana, itu yang Bapak ambil. Ya, berarti yang pilih yang ternyata manfaatnya lebih besar. Karena itu kalau misalnya tidak naik juga orang tuanya dalam kondisi sulit, keuangannya sulit, kemudian juga suruh mengulang juga nanti dia akan mengalami hal yang sama misalnya begitu ya. Nah, maka perlu kemudian dibimbing, tidak hanya karena nilainya angkanya berapa, tidak tuntas berapa, tapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan demi kebaikan atau kemajuan anak tersebut. Dan juga ada misalnya yang kaitan dengan keuangan, acara wisuda atau pelepasan atau perpisahan yang kadang justru orang tua yang sangat ngotot untuk dilaksanakan, anak juga begitu. Tapi satu sisi pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan kan melarang, tidak bolehkan. Nah, kadang satu sisi harus taat pada pimpinan, pada dinas pendidikan, satu sisi anak perlu bahagia, anak pengen punya kenangan saat dia sudah mau mengambil ke SMA. Nah, itu jadi pertimbangan sehingga kadang ya sudah misalnya tetap jalan tapi tidak usah di luar sekolah, tidak usah di luar kota, apalagi di sekolah juga sederhana saja, yang penting bahagia, gembira, kemudian juga bisa ada kenangan, nggak usah harus mewah-mewah, misalnya begitu. Oke, baik Pak Sri. Sekarang pertanyaan kedua Pak Sri. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya berarti
kalau memutuskan bahwa sama-sama baiknya, sama-sama mengandung kebaikan, ya skala prioritas yang lebih baik di antara yang baik-baik itu ya. Kalau tadi kan dilema ini gimana nih antara mengambil urusan dia atau tidak, kemudian terpaksa harus iya dengan satu alasan bahwa itu lebih baik. Nah, sekarang kalau sama-sama baiknya ya yang ambil yang prioritas lebih baik lagi. Nah, misalnya juga di sekolah itu kan ada katakanlah untuk mengirim guru misalnya ya untuk ikut diklat atau mungkin calon kepala sekolah atau mungkin ya ini terkait dengan calon guru penggerak juga gitu kan. Misalnya ada pilihan dua atau lebih gitu kan, padahal yang misalnya diperlukan hanya satu misalnya. Nah, di antara yang baik-baik itu diambil yang lebih baik lagi. Ya misal sama-sama punya kemampuan yang baik, maka mana yang lebih pengabdiannya lebih tinggi terhadap sekolah kan gitu. Sama-sama baiknya pengabdiannya sama-sama tinggi, mana yang lebih loyal terhadap pimpinan, kan pasti begitu kan. Nah, terus Bapak juga sering mengatakan jika ada dua orang yang sama-sama cerdas, tapi yang satunya mungkin postur tubuhnya tinggi besar, yang satunya pendek, maka orang pasti pilihnya yang tinggi kan gitu. Nah, itu juga menyadari bahwa berdasarkan karena Bapak sendiri kondisi fisiknya kecil, maka dari itu kemudian supaya yang terpilih itu yang pendek atau seperti Bapak gitu, maka kalau bisa lebih cerdas dari yang tinggi sehingga saya yang terpilih gitu kan. Itu sering Bapak berikan motivasi kepada siswa maupun kepada guru. Jadi pokoknya intinya pasti orang akan memilih yang lebih tinggi gitu kan. Nah, sekarang sama-sama memiliki kemampuan yang baik, sama-sama memiliki latar belakang yang positif, sama-sama dedikasi loyalitasnya tinggi. Nah, yang satunya satu, yang satunya S2, maka pasti ya saya pilih yang S2. Sama-sama S2, yang satunya S2-nya satu, yang lain S2-nya dua, ya pasti pilih yang S2-nya dua kan begitu. Nah, tapi objektif ya, tetap objektif. Ya. Ya, Pak, yang ketiga ya Pak, langkah-langkah apa atau prosedur yang Bapak biasa lakukan Untuk mengambil skala prioritas tersebut? ya berarti diidentifikasi dulu ini permasalahannya apa ya, kemudian kegiatannya apa, kemudian tujuannya apa, dan mana yang lebih mendesak, yang lebih urgent gitu kan. Ya sama dengan kayak menyusun RKS kan, untuk mengambil langkah mana dulu yang masuk dalam anggaran kegiatan baik BOP maupun POS. Pastikan yang skala yang prioritas dulu. Ya misalnya utamakan untuk kebutuhan yang terkait langsung dengan siswa. Misalnya ada nih untuk siswa ada kegiatan LDKO atau ada diklat untuk siswa kaitannya dengan kemampuan keterampilan untuk mendukung proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Tapi juga ada diantaranya untuk kepentingan yang lain, ya maka tentu utamakan untuk siswa. Ya untuk kaitannya dengan pembelajaran gitu ya, itu diutamakan, diprioritaskan. Jadi setelah tahu kegiatannya apa, permasalahan yang akan dihadapi itu apa, tujuannya apa, maka kita akan tahu oh ini lebih mendesak, gitu kan, lebih utama. Nah itulah yang kita tetapkan untuk katakanlah dilakukan satu tindakan atau dilaksanakan lebih dulu lah. Ini yang keempat, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Dengan pendekatan personal. Jadi untuk supaya efektif dalam pengambilan keputusan, karena ya dalam mengambil satu keputusan apalagi dilema dalam dua hal itu tadi supaya sama-sama enak gitu ya, maka biasanya dengan pendekatan personal ya, tadi dengan siswa juga soal wisuda, bisa juga soal buku tahunan, jadi dengan pendekatan baik-baik. Ada juga kegiatan pengen keluar kota padahal sebenarnya dilarang, dikasih pengertian supaya paham bahwa sebenarnya kegiatan yang penting adalah maknanya bukan tempatnya gitu kan. Secara personal lah pokoknya melakukan satu proses interaksi yang chemistry-nya itu positif. Dengan guru juga sama, kadang
diminta untuk mengikuti suatu kegiatan ya termasuk CGP gitu ya, termasuk juga lomba-lomba kompetisi, kadang-kadang ya tidak berminat atau ya malas lagi, ya tidak mau gitu. Maka dengan pendekatan personal, misalnya bahwa sekarang dibutuhkan orang-orang yang punya nilai lebih, mumpung masih muda juga sekarang punya kesempatan yang baik, ini peluang tidak akan hadir dua kalinya. Nah, yang paling tegas adalah kemudian yang menggunakan kewenangannya dengan memberikan surat tugas secara resmi, supaya memang keputusan yang kita ambil, instruksi dari kepala sekolah itu bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk penyelesaian bentuk atau prosedurnya seperti apa? Oh ya, kalau Bapak tidak ini ya, dalam menyelesaikan masalah ingin lebih cepat, jadi tidak perlu penjadwalan, sedapat mungkin secepat mungkin. Makanya kalau sedang ada masalah dengan siapapun, itu kalau belum selesai agak kaku, Bapak itu agak merasa nggak nyaman gitu ya, karena pengen cepat selesai, tidak usah ditunda-tunda. Jadi langsung saja, masalahnya apa, takutnya hanya salah paham itu, langsung diselesaikan aja. Kecuali kalau kemudian saat itu nggak cukup waktu, ya baru kemudian ditentukan waktunya kapan lagi gitu ya, supaya segera clear. Tapi lebih cepat lebih baik, dan umumnya Bapak tidak mau nahan lama-lama, pokoknya clear aja, orang masalah itu ada penyelesaiannya kok gitu kan, didiskusikan, takut ada yang salah paham. Maka saat itu juga sebaiknya selesai, jadi enak gitu loh. Berikutnya lagi mungkin tinggal katakanlah penyesuaian, tapi intinya dealnya sudah selesai. Dalam hal apa saja itu, termasuk pekerjaan, tidak mau kalau bisa dikerjakan sekarang lebih cepat selesai sekarang, harus besok-besok. Prinsipnya Bapak tidak mau yang nunda-nunda gitu ya. Termasuk kadang mengingatkan, nanti khawatirnya tidak dikerjakan sekarang, ditunda, katanya besok sakit, karena besok ada tugas yang lebih berat lagi, datanya ada hal yang baru lagi yang harus dikerjakan. Nah, dalam menyelesaikan masalah juga sama, tahunya nanti ya kita nggak tahu kan, nggak segera diselesaikan, nanti mungkin tiba-tiba ada tidak tugas, atau ya bahkan mohon maaf tiba-tiba misalnya tidak ada umur, ya lebih baik segera langsung saling memaafkan, langsung diselesaikan gitu kan. Dan kalau langsung diselesaikan bisa melangkah ke berikutnya. Kalau masih mengganjal gitu kan jadi sulit untuk bisa melanjutkan tugas-tugas yang lain gitu kan. Gitu kan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau pangan Bapak sih sebenarnya ya mohon maaf, tanpa mengecilkan support dari orang lain, dari teman, dari katakanlah yang membantu, wakil, kepala sekolah, staf ya. Tapi kalau cenderung pada yang membantu pada keyakinan diri sendiri. Artinya yang membuat cepat selesai itu ya komitmen niat Bapak sendiri untuk segera cepat selesai dalam mengambil keputusan. Sudah direnungkan dulu, kemudian yakin lah ya, yakin itu suatu kebenaran, ya, yakin itu suatu hal yang positif, itu mendorong Bapak lebih cepat untuk mampu mengambil keputusan. Tapi sekali lagi tanpa mengecilkan tim, bahkan tidak hanya wakil kepala sekolah atau staf atau guru atau bahkan siswa pun Bapak ajak untuk berdiskusi supaya memang kita punya hasil keputusan yang lebih tepat, karena banyak pemikiran, termasuk dari OSIS misalnya, hanya menentukan calon ketua OSIS, calon wakil ketua OSIS, calon ketua MPK, calon wakil ketua MPK, itu Bapak dengarkan mereka. Tapi Bapak juga punya rencana, punya rancangan, hingga ketika ternyata yang Bapak pikirkan itu sama dengan yang diusulkan oleh siswa, yang hasil diskusi atau seleksi dari para siswa, ya tinggal ketok palu aja istilahnya. Tapi kalau ada yang perlu diperbaiki sedikit, misalnya posisinya gitu kan, baru Bapak kasih masukan. Tapi kalau sama sekali tidak sesuai, ya ditanya dulu kenapa yang ini, kenapa tidak yang ini gitu kan, hingga menghasilkan satu keputusan yang baik. Tapi secara nyata dalam beberapa waktu belakangan ini
anak-anak menyodorkan salah satu calon-calon itu ya kandidat ketua dan wakil ketua MPK. Jadi ada calonnya ada 3 pasang untuk ketua dan wakil ketua OSIS, 3 pasang untuk calon ketua dan wakil ketua MPK. Dan dari 6 pasang itu hanya 1 yang Bapak kasih masukan, dan itu hanya posisi calon wakil ketua OSIS-nya. Berarti kan mereka juga sudah baik. Artinya apa yang mereka siapkan, yang mereka putuskan, Bapak menghormati walaupun itu siswa. Nah, dengan Bapak Ibu guru pembinaannya juga Bapak diskusi. Ada yang misalnya anak yang menurut hasil diskusi ini tidak layak, ini etika dan sebagainya, kemudian kebiasaannya kurang baik, ya Bapak juga setuju. Kemudian kita delete, tidak usah, padahal anaknya juga punya kemampuan. Nah, akhirnya Bapak memutuskan ini kan pendidikan, coba nanti tak wawancari, tak tanya-tanya dulu kepada mereka gitu kan. Ternyata setelah itu dia punya komitmen yang tinggi. Berarti karena ini pendidikan, tidak langsung kita menjustifikasi ya, langsung melabel bahwa dia nggak baik. Nah, maka kita beri kesempatan, tapi nanti dibina, siap nggak dibina gitu kan. Menurut nggak dengan bimbingan Bapak Ibu guru, mau, maka kita putuskan kita mereka itu atau dia itu kita berikan kesempatan untuk bisa menjadi calon pengurus OSIS maupun MPK. Nanti kalau ternyata memang ada yang kurang pas, ya kita bina sesuai dengan yang sudah disampaikan. Ya kalau tidak bisa dibina, nanti baru dikasih punishment, gitu, kasih sanksi. Tapi insya Allah anak sih kalau kita beritahu dia mau. Nah, itu contoh ya bahwa dari diri sendiri, bahwa ketika yakin itu benar, lebih baik cepat putuskan. Kalau memang minta secara etika juga perlu masukan orang lain, kita juga ikuti masukan orang lain. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pelajaran apa yang Bapak petik dan pengalaman apa dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya. Pertama, bisa menentukan skala prioritas, karena itu penting banget dalam kehidupan, termasuk secara pribadi ya. Kalau prioritas apa yang harus kita lakukan, itu penting banget gitu. Dalam kepemimpinan di sekolah atau dalam satu lembaga di manapun atau dalam satu struktur apapun juga itu penting banget. Yang kedua, bisa memahami karakter orang lain, karena dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan orang lain. Nah, tadi ada pendekatan personal, maka kemudian kita jadi punya pengalaman, punya pengetahuan, punya wawasan, paham bahwa karakter bapak yang ini seperti itu, ibu yang ini seperti itu, anak ini seperti itu. Karena tadi diskusi gitu kan, ada perdebatan-perdebatan. Kemudian yang ketiga, bisa merenung bahwa ternyata di dalam diri kita itu banyak keterbatasan, sehingga perlu saran-saran masukan dari orang lain. Nah, yang keempat tentunya punya pengalaman menarik bahwa telah berbuat. Nah, memutuskan itu kan berarti berbuat sesuatu. Nanti akan ada hasilnya, akan ada hal yang positif gitu kan, sehingga merasa bangga bahwa turut serta untuk menentukan hal yang baik, sehingga nanti menghasilkan sesuatu yang baik juga. Nah, kalau di sekolah ini contohnya ketetapan yang kita programkan akhirnya menghasilkan anak-anak juaranya banyak, non akademisnya banyak, termasuk spektakuler ya, dalam waktu kira-kira 2 tahun atau selama Bapak menjadi kepala sekolah, juara-juara prestasi akademisnya sudah 127 secara kuantitas. Secara kualitasnya ada yang tingkatnya sampai internasional, tingkatnya nasional, Jabodetabek gitu kan. Nah, kemudian untuk pengambilan keputusan terkait dengan yang prestasi akademis yang diterima di perguruan tinggi negeri juga alhamdulillah banyak, sudah mencapai 167 orang. Nah, dalam hal sarprasum ya alhamdulillah kita memutuskan untuk membangun fasilitas-fasilitas sekolah yang tepat, yang bermanfaat, dibutuhkan oleh para siswa khususnya. Ini dalam kehumasannya jalin relasi, komunikasi dengan dunia usaha dan industri, lembaga-lembaga lain, ikatan alumni, komite sekolah, orang tua gitu ya, CSR gitu kan, sehingga banyak yang membantu sekolah. Nah, belakangan ini insya Allah akan ada kerjasama dengan AHM terkait dengan
penanaman pohon dan adiwiyata dalam beberapa waktu lalu dengan SAP tentang pemanfaatan barang bekas. Nah, kemudian juga ada kerjasama dengan alumni untuk bisa memberikan katakanlah PM atau motivasi pada adik-adiknya. Nah, semua itu manfaat dari tadi kemampuan kita untuk mengambil satu keputusan dan berdiskusi dengan orang lain. Itu, terima kasih. Sama-sama Pak. Makasih banyak Pak atas info yang Bapak berikan dan wawancara hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya. Oke, terima kasih.